Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Teka-teki mengenai siapa CEO baru Manchester United mulai menemui titik terang. Sosok Jean-Claude Blanc dilaporkan akan segera menduduki jabatan tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, Sir Jim Ratcliffe mantap menunjuk Blanc untuk menjadi CEO baru Manchester United. Sosok 60 tahun itu punya pengalaman segudang di dunia sepak bola. Di antaranya adalah ia adalah marketing eksekutif dari Paris Saint-Germain. Ia juga pernah menjabat sebagai CEO Juventus. Jadi ia dinilai punya pengalaman yang bagus untuk mengelola klub. Romano melaporkan bahwa Sir Jim Ratcliffe dan Jean-Claude Blanc intens berkomunikasi terkait pekerjaan ini. Blanc dikabarkan antusias mendapatkan tawaran ini karena ia menilai menjadi CEO klub sebesar Manchester United jadi tantangan yang besar bagi karirnya. Romano menyebut bahwa proses negosiasi antara Blanc dan Sir Jim Ratcliffe sudah hampir selesai. Jadi tidak lama lagi Claude Blanc akan bertugas sebagai CEO baru Manchester United. Saga investor baru Manchester United nampaknya akan segera selesai. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Sir Jim Ratcliffe akan bergerak aktif sebagai investor baru Manchester United mulai pekan depan. Menurut Romano, memang benar bahwa keluarga Glazer dan Sir Jim Ratcliffe sudah bersepakat sejak beberapa bulan lalu. Namun proses finalisasi investasi Sir Jim Ratcliffe di MU ini butuh waktu karena untuk urusan legal dan banyak kesepakatan dan klausul yang harus dibahas antara kedua pihak. Setelah melalui proses yang rumit, kedua pihak berhasil bersepakat. Alhasil Sir Jim Ratcliffe akan segera disahkan sebagai investor baru Manchester United. Menurut laporan tersebut, Sir Jim Ratcliffe akan diperkenalkan sebagai investor baru Manchester United mulai pekan depan, sekitar hari Senin 11 Desember 2023 waktu setempat. Menurut kabar yang beredar di Inggris, Sir Jim Ratcliffe nantinya akan bertanggung jawab penuh dengan aspek sepak bola klub, sementara keluarga Glazer akan lebih banyak ambil andil di aspek bisnis. Itulah mengapa Sir Jim Ratcliffe dikabarkan akan melakukan sejumlah perubahan di struktur dan jajaran manajemen MU, di mana ia akan menunjuk CEO baru dan direktur olahraga baru. Bos Chelsea Mauricio Pochettino memperingatkan para pemainnya untuk mewaspadai kecepatan duo Manchester United, Marcus Rashford dan Garnacho, dalam melakukan transisi jika timnya tidak ingin menderita. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Pochettino mewaspadai amarah para penggawa tim asuhan Erik ten Hag yang menurutnya pada duel nanti akan tampil all out demi 3 poin. Pada laga melawan Newcastle, para pemain seperti Rashford dan Anthony Martial mendapatkan kritik atas penampilan mereka dan juga bahasa tubuh mereka selama kekalahan tersebut. Namun Pochettino mengatakan bahwa Rashford dan Garnacho memiliki kemampuan untuk menyakiti Chelsea melalui serangan balik. Ada sebuah informasi menarik terkait Rasmus Højlund. Banyak pemain utama Manchester United meragukan kualitas yang dimiliki sang striker. Menurut laporan tersebut, banyak pemain senior MU mempertanyakan keputusan Ten Hag untuk merekrut Højlund. Ini disebabkan Højlund masih sangat muda, sementara ia baru 1 musim bermain di level tertinggi di Eropa. Di sisi lain, ia ditebus dengan harga yang mahal untuk menggantikan Cristiano Ronaldo yang notabene penyerang yang sudah teruji. Jadi banyak pemain senior MU dilaporkan meragukan kualitas yang dimiliki oleh sang striker. Højlund sendiri disebut-sebut bukan satu-satunya rekrutan Erik ten Hag yang dipertanyakan para pemain senior MU. Banyak pemain rekrutan sang manajer juga dipertanyakan kualitasnya. Salah satunya adalah Anthony yang ditebus dengan harga yang sangat mahal dari Ajax Amsterdam.
Membela klub sebesar Manchester United sudah pasti jadi suatu kebanggaan, apalagi bagi Marcus Rashford yang memang besar di sana dengan lulusan akademi klub. Jamie Carragher mengatakan, status putra asli daerah sebenarnya bukan hal yang mudah untuk diemban. Toh dia memang sudah pernah merasakannya saat aktif jadi pemain. Pemain lokal atau putra asli daerah harus bisa menempatkan dirinya sebagai bagian dari supporter. Rashford di Man United tidak bisa hanya memposisikannya sebagai pemain profesional. Sayangnya Rashford dinilai oleh Carragher tidak menunjukkan semangat itu. Marcus Rashford seperti sama saja dengan pemain luar negeri yang bermain di Man United, yang hanya sekedar bermain sebagai pemain profesional. Jose Mourinho pernah membuat pernyataan pedas untuk Anthony Martial pada 2018 lalu. Pernyataan yang masih relevan jika melihat situasi Martial di Manchester United untuk musim 2023-2024. Sebagai manajer, Jose Mourinho acap kali menuntut lebih para pemainnya. Hal itu bisa membuat pemainnya berkembang lebih kuat atau jauh seperti Dele Alli. Nah, Martial jadi salah satu pemain yang mendapatkan kritik pedas. Untuk menjadi seorang pembunuh, seorang striker harus gigih. Saya sangat menikmati bekerja dengan Karim Benzema. Martial adalah bocah laki-laki dengan kepribadian dengan berbeda, ucap Mourinho. Ketika kita berbicara tentang Luke Shaw dan Martial, tentang Jesse Lingard, tentang Marcus Rashford, kita berbicara tentang bocah dengan potensi besar tetapi masih kurang. Mereka kurang kepribadian, sambung Mourinho. Selain pada era Jose Mourinho, Martial juga pernah bermasalah dengan Ralf Rangnick. Namun Martial tetap bertahan di United karena Rangnick harus angkat kaki dari klub. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Raphael Varane. Sang bek dilaporkan akan kembali ke Prancis di tahun 2024 nanti. Menurut laporan Foot One, Raphael Varane saat ini masuk dalam daftar beranjam Marseille. Raksasa Liga Prancis itu dikabarkan lagi butuh bek tengah baru. Pasalnya performa lini pertahanan mereka cukup buruk di musim ini. Mereka butuh bek tengah berpengalaman untuk membuat pertahanan mereka lebih tangguh. Jadi mereka berminat memboyong Raphael Varane. Menurut laporan yang sama, Marseille benar-benar serius ingin mendapatkan jasa Raphael Varane. Mereka sudah menjalin kontak dengan sang bek. Mereka menjanjikan jam bermain reguler di lini pertahanan mereka. Gennaro Gattuso siap menjadikannya bek utama Les Pochens. Jadi mereka berharap Raphael Varane mau pindah ke tim mereka. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan kondisi terbaru dari internal Manchester United. Ia menyebut bahwa manajemen setan merah masih mendukung penuh Erik ten Hag. Menurut laporan Romano, manajemen MU hingga detik ini tidak punya sedikit pun rencana untuk memecat Erik ten Hag. Mereka mendukung penuh sang manajer. Mereka menilai manajer asal Belanda itu telah melakukan hal yang benar hingga saat ini. Itulah mengapa di jajaran manajemen MU tidak ada satupun pembicaraan untuk memecat Erik ten Hag karena mereka percaya penuh kepada sang manajer. Kabar yang beredar menyebut bahwa manajemen MU juga mulai menyadari tindak tanduk dari para pemain setan merah. Mereka melihat apa yang terjadi kepada Ten Hag ini mirip dengan apa yang terjadi dengan beberapa manajer sebelumnya, di mana para pemain mulai tidak menuruti sang manajer. Lalu mereka mendapatkan hasil buruk dan sang manajer dijadikan tumbal. Untuk kali ini, manajemen MU dikabarkan enggan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi mereka mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Asa Manchester United untuk merekrut Marcos Leonardo di musim dingin nanti menemui kendala baru. Mereka harus bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkan jasa penyerang Santos tersebut. Sama seperti MU, Real Madrid juga saat ini sedang membutuhkan striker baru di tim mereka. Ini disebabkan saat ini Real Madrid kekurangan penyerang. Pasca ditinggal Karim Benzema, Los Blancos malah menemukan pengganti yang sepadan. Real Madrid dikabarkan ingin berinvestasi pada talenta muda sehingga nama Marcos Leonardo yang disebut-sebut sebagai striker muda terbaik di Brazil saat ini menarik perhatian mereka. Menurut laporan yang sama, Santos sudah bersiap untuk berpisah dengan sang striker.
Mereka dikabarkan membandrol harga sekitar 30 juta euro untuk jasa sang striker di awal tahun 2024 nanti. Sindiran bernada sinis dilontarkan Roy Keane untuk skuad Manchester United musim ini. Secara khusus dia menyebut nama Anthony Martial, pemain yang entah kenapa masih bertahan di Manchester United. Situasi MU ini pun kembali dinilai oleh si sang legenda Roy Keane. Sebagai pemain yang pernah jadi era kejayaan MU, Roy Keane terdengar miris ketika melihat kondisi skuad Manchester United sekarang. Roy Keane melihat skuad MU yang sekarang punya banyak masalah. Mereka tidak punya pemain senior yang bisa memimpin tim. Selain itu, ada banyak pemain yang seharusnya tidak lagi berada di sana.